datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Hai, senang sekali saya Paskali Seswari bisa menjumpai Anda semua kali ini, Paradise People dan Professionals, dalam Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk, yang akan membahas banyak sekali topik seru, mulai dari gaya hidup, tren properti, dan juga success story dari tokoh-tokoh inspiratif. Dan akan banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas, termasuk insight story dari perusahaan yang akan kita bahas. Saya tentu nggak akan sendiri, akan ada narasumber dan juga tokoh-tokoh sukses yang akan berbagi kisah-kisah inspiratif dan juga tips-tips insightful yang tentunya akan sangat berguna bagi Anda, Paradise People dan juga profesional. Jadi senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua di episode kali ini di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk, iconic lifestyle developer yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di Indonesia membangun iconic lifestyle properties. INPP memiliki beragam portofolio mulai dari hotel, lalu juga shopping center dan apartemen yang dibangun di berbagai kota di Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Bali, dan juga Batam dan Yogyakarta. Nah, PT Indonesian Paradise Property Tbk juga meningkatkan pembangunan kawasan mixed use di Bali dan juga Makassar. Ini sejalan dengan tujuan perusahaan dalam menghasilkan properti yang ikonik. Selanjutnya, INPP juga akan mengembangkan dan memperluas bisnisnya ke kota lain seperti ke Balikpapan, Bogor, dan juga Semarang. Nah, untuk menghasilkan sebuah properti yang ikonik lalu juga sesuai dengan target dan perkembangan zaman tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah ya Paradiser dan juga Paradise People. Nah, jadi di tengah ketersediaan lokasi strategis yang saat ini juga makin terbatas, belum lagi ada pandemi, penciptaan sebuah produk properti ini harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebiasaan baru yang ada, serta tentunya menjawab kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan lingkungan yang luas, lalu juga ramah digital, akses yang mudah ke berbagai lokasi, dan tentunya moda transportasi. Nah, itulah topik yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Adaptasi teknologi dan juga transformasi digital dalam pengembangan bisnis. Saya akan ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat mumpuni dalam bidang ini. Sudah ada Deputy Chief Development Officer PT Indonesian Paradise Property Tbk, Bapak Rusandi Wiryanto. Pak Sandi, halo. Halo Mbak Riri, apa kabar? Baik, ya. Pak Sandi sehat? Sehat, terima kasih. Sehat, semoga sehat selalu ya. Sama-sama ya. Pak Sandi. Kita akan banyak ngobrol soal teknologi Pak sekarang. Karena kayaknya sekarang tuh setiap helaan nafas, setiap kedipan mata, semua ada teknologi di hidup kita gitu. Kalau menurut Pak Sandi atau dari kacamata INPP, sebenarnya teknologi, perkembangan teknologi, ada juga sekarang disrupsi teknologi ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi INPP melihat teknologi memang sesuatu yang sangat penting sekali ya. Tapi sebagai nature sebuah perusahaan properti, kalau properti kan kita bisa lihat lebih slow ya dalam mengadopsi teknologi ya. Karena yang namanya kita bangun suatu gedung yang mungkin udah kita selesaikan dalam waktu mungkin 15 tahun lalu, sudah pasti akan lebih sulit untuk mengadopsi teknologi yang baru bermunculan. Nah, jadi memang INPP merasa mungkin walaupun dengan segala keterbatasan properti industri ini ya, tapi INPP tetap merasa teknologi adalah sesuatu yang penting untuk diaplikasikan di dalam segala aspek di perusahaan ini sih. Oke. Ada yang melihat bahwa kehadiran teknologi ini sebenarnya punya dua sisi. Ada yang diuntungkan, tapi ternyata ada juga yang buntung nih Pak. Tapi kalau Pak Sandi melihat di INPP, sebenarnya pengaruhnya sebesar apa sih Pak dengan kehadiran teknologi yang begitu cepat ini? Oke. Jadi pengaruhnya memang cukup besar ya di INPP ini. Banyak sekali itu yang tadinya proses-proses yang membutuhkan waktu yang lama untuk kita untuk melakukan suatu ini ya proses. Tapi dengan adanya teknologi dan setelah kita mengadopsi teknologi ini jauh lebih efektif dan efisien dalam kita melakukan berbagai aktivitas di perusahaan ini. Oke. Kalau di bidang yang dibawahi Pak Sandi nih kan, development officer ya Pak, berarti mengembangkan
suatu produk, dalam hal ini berarti properti. Pak Sandi boleh cerita nggak Pak, sebenarnya langkah-langkahnya tuh kalau sebelum ada teknologi tuh apa aja sih Pak yang dilakukan sampai bisa melahirkan properti yang ikonik gitu? Dan mungkin Pak Sandi juga bisa cerita setelah adanya teknologi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, ada perubahan yang sangat signifikankah? Oke, jadi kan untuk pengembangan bisnis khususnya ya, jadi kan kalau di bawah development tadi kan ada pengembangan bisnis, project planning dan desain, marketing, dan juga project construction. Jadi saya coba cerita sedikit sebelum ada teknologi itu seperti apa prosesnya ya. Nah, jadi yang namanya kita belum ada teknologi, berarti kalau misalnya kita lagi mau ngembangkan suatu lahan, yang pasti kita harus datangi secara fisikal langsung ke lahan tersebut. Apalagi kan kendalanya kalau misalnya lahan tersebut ada di luar kota maupun di daerah-daerah terpencil yang aksesnya mungkin tidak mudah ya. Nah, bedanya sekarang adalah dengan adanya teknologi ini, kita nggak perlu datang ke sana, kita udah bisa cek melalui aplikasi geolocation seperti Google Maps ataupun Google Earth. Nah, begitu kita sampai di lokasi, biasanya kan kita harus mapping secara manual ya, lokasi tersebut. Kita harus lihat sekitarnya ini, apakah hutan, apakah sungai, terus segala kontur-kontur di tanah ini seperti apa. Nah, dengan adanya teknologi, mungkin kita cukup bisa menerbangkan drone, kita udah bisa lihat sekitaran tanah ini tuh udah ada apa aja. Sehingga memudahkan kita juga untuk planning ke depannya seperti apa untuk tanah ini. Nah, balik lagi, dari segi fisik tanah sudah kita lihat, yang kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan perhitungan. Kira-kira tanah ini tuh cocoknya kita kembangkan sebagai apa. Nah, sebelumnya mungkin kita lakukan hitungan secara manual ataupun menggunakan software yang cukup terbatas ya. Tapi yang kita lakukan sekarang ini adalah kita sudah membuat suatu financial model atau property development model, sehingga apapun besaran tanah yang kita mendapatkan penawaran tanah ini ya, kita cukup hanya input mungkin luas tanahnya dan beberapa parameter lain. Mungkin dalam waktu 15 menit aja maksimum ya, 15 menit maksimum kita udah bisa tahu kira-kira tanah ini apa yang kita bisa kembangkan untuk tanah ini, properti apa yang cocok, besar profit kira-kira yang kita bisa generate dari tanah ini, kebutuhan modal, struktur pembiayaan, dan sampai nanti timeline-nya. Jadi memang kita betul-betul bentuk suatu istilahnya aplikasi ini untuk memudahkan kita bekerja ke depannya. Nah, setelah itu pastikan dari segi perhitungan kita juga butuh semacam visualisasi ya. Kira-kira tanah ini apabila nanti dibangunin tower 1, 2, 3, apakah muat secara tanah ataupun mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, dulunya mungkin secara manual kita harus bikin seperti market block plan yang mungkin pakai potongan kertas atau styrofoam untuk membentuk kira-kira komposisinya seperti apa. Tapi semua itu kan sekarang bisa dilakukan melalui software ya. Jadi kita bisa visualisasi, kita bisa bikin sketch, dan kita juga bisa bikin block plan yang akan memvalidate apa hasil temuan kita dari awal itu. Nah, jadi memang sudah cukup banyak perubahan-perubahan yang disebabkan oleh teknologi dalam kita mengembangkan bisnis ini. Oke, menjadi sangat mudah dan sebenarnya cepat dan efisien jadinya Pak ya. Oke, iya. Tapi mengurangi kualitas nggak sih Pak dengan teknologi yang udah ada, kan semua jadi cepat gitu. Semua udah ada software yang menyediakan, beda dengan dulu semuanya manual. Kalau kualitasnya akan berubah nggak Pak nanti di output terakhirnya? Kalau kualitas sih justru meningkat ya, karena istilahnya kan tadinya tuh mungkin kita butuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan proposal pertama ya, atau konsep pertama ya. Tapi dengan adanya teknologi mungkin maksimum 5 hari kita sudah bisa mendapatkan kira-kira hasil yang tadi itu butuh 2 minggu. Nah, otomatis dengan adanya tambahan waktu ini kan kita jadi mendapatkan waktu tambahan untuk lebih analisa lebih mendalam lagi ya. Apalagi dengan adanya software, kita bisa dengan mudah mengganti suatu konsep development dari yang tadinya mungkin A menjadi ke B, dan kita bisa bandingkan keduanya seperti itu. Oke, kalau itu buat yang dilakukan untuk properti nih. Kalau di internal INPP sendiri, Pak Sandi, ada nggak teknologi ataupun inovasi yang sudah diadaptasi untuk mengefisiensikan pekerjaan di INPP? Oke, jadi untuk di luar pengembangan bisnis ya, jadi secara overall di INPP ini ya. Nah, jadi di INPP sebetulnya juga sudah cukup banyak ya teknologi yang kita adopsi untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari kami ya.
Jadi ada cloud storage untuk dokumen. Jadi setiap orang mungkin bisa menggunakan satu source file yang sama untuk di departemen ataupun pihak-pihak yang terkait ya. Jadi nggak perlu dikit-dikit email-emailan file. Jadi semua bisa mengacu ke satu file yang sama. Dan juga bahkan untuk sistem absensi kita juga sudah menggunakan aplikasi. Untuk segi permintaan approval, kita juga sudah bisa menggunakan e-signing. Dan untuk permintaan cuti, permintaan perjalanan dinas, jadi semua yang bersifat dengan administratif itu pun sudah dilakukan melalui aplikasi ya, melalui teknologi. Dan itu memang sangat memudahkan pekerjaan kita sehari-hari, dari tadi yang bersifat manual tapi bisa dilakukan dari genggaman tangan ya. Jadi semuanya kali lagi di internal juga jadi mudah dan lebih cepat dan efisien. Tapi semuanya sudah dilakukan adaptasi teknologi tadi, baik untuk yang propertinya dan juga di internal INPP sendiri. Ada nggak sih Pak kemudahan teknologi ini malah jadi apa ya, kadang bumerang gitu. Ternyata hasil outputnya atau outputnya ini nggak sesuai dengan yang diinginkan karena teknologi. Pernah nggak Pak kejadian kayak gitu? Mungkin bukan output ya, tapi bukan output yang berdampak terhadap teknologi itu, tapi mungkin interaksi ya. Kita kan sebagai manusia kan sudah biasa berinteraksi kan, berhadap-hadapan, berkomunikasi secara langsung, itu kan punya suatu nilai ataupun apa ya, kebiasaan yang nggak gampang dirubah ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dengan adanya teknologi ini kita bisa komunikasi dengan siapa aja di mana saja. Betul. Melalui Zoom ataupun video call dan lainnya ya. Tapi saat ini justru yang kita rasakan adalah dengan apa ya, bisa dibilang komunikasi tanpa batas ini justru malah menimbulkan batasan-batasan baru. Yang tadinya mungkin kita bisa bicara, dan mungkin kalau misalnya memang kadang-kadang kita ada ketidaksetujuan ya, kita bisa sampaikan dengan baik di secara person to person, tapi secara Zoom atau menggunakan teknologi mungkin itu nggak bisa dilakukan. Sebetulnya juga alasannya banyak. Ya mungkin karena nggak ketemu langsung, ataupun koneksi yang jelek, ataupun apapun alasannya ya. Jadi itu bisa berdampak buruk juga ke apa yang biasa dilakukan secara manual sih. Oke. INPP sudah punya teknologi yang dibuat dan dirancang sedemikian rupa, tapi tentu hasil yang bagus akan balik lagi ke SDM-nya. Itu bagaimana mengaturnya Pak, supaya SDM juga jadi bagian di dalam adaptasi teknologi ini supaya outputnya tentu baik. Ya, jadi memang itu betul ya Mbak Riri, memang sangat penting ya, karena teknologi kan sebetulnya hanya tools ya. Betul. Dan pasti tools adalah hanya sebatas manfaatnya hanya sebatas penggunanya kan. Oleh karena itu memang untuk yang tadi saya ceritakan, berbagai teknologi yang sudah diaplikasikan di INPP ini ya, kita juga banyak memberikan training sih untuk SDM-nya. Jadi agar para karyawan, seluruh SDM bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Dan tujuannya pasti kan untuk memudahkan pekerjaan mereka juga kan. Jadi memang ini sesuatu yang kita take special consideration sih. Oke. Jadi untuk adaptasi itu atau penerapan teknologinya, terutama di produk-produk yang dimiliki oleh INPP, tadi ada mall, ada juga apartemen, itu apa aja Pak Sandi? Oke, jadi untuk di mall, mall dalam yang dimiliki oleh INPP, kita sudah menyiapkan suatu platform yang kita namakan Mall to Go. Sehingga untuk para pengunjung mall ini, apabila mereka mempunyai waktu yang terbatas, mereka bisa mengorder apapun yang mereka butuhkan dari satu mall ini, sehingga nanti mereka bisa pick up dalam waktu yang cepat. Mungkin mereka hanya drop di lobby, mereka bisa pick up dan begitu mereka pergi lagi. Dan juga segala order apapun dari yang kita tawarkan di mall ini juga kita bisa lakukan. Kalau dari segi pengembangan apartemen, kami sedang bangun suatu apartemen yang mengusung konsep smart living. Jadi segala aspek dalam kehidupan yang nantinya penghuni akan tinggal di apartemen ini sudah bisa diatur dan dimudahkan dengan segala teknologi. Mulai dari masuk ke lobby, masuk ke lift, sampai masuk ke unit mereka bisa menggunakan handphone. Setelah itu mereka mau menggunakan segala fasilitas yang ada di apartemen, mereka bisa booking melalui handphone. Dan untuk kebetulan di apartemen ini juga ada sedikit mallnya ya, ada sedikit retail mall. Mereka juga bisa menggunakan aplikasi yang tadi tuh, Mall to Go Mall tadi. to Go-nya bisa dipakai.
Dan banyak sekali sebetulnya kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan dengan adanya teknologi di apartemen ini. Berarti sebenarnya teknologi ini juga bisa akhirnya menjawab kebutuhan masyarakat. Sekarang semua sudah pakai handphone dan INPP menyediakannya. Dan berarti apakah bisa juga Pak menjadi bagian untuk menghasilkan iconic property seperti tujuan INPP? Oh ya, sudah pasti ya. Jadi kalau kita lihat iconic ya, mungkin kalau saya boleh share ke visi INPP kan kita kan striving for excellence in property management through innovation and creative achievement ya. Oke. Nah pasti Mbak Rini kalau dengar kata innovation pasti yang kepikir kan teknologi kan. Namanya inovasi-inovasi di dunia pasti bermuara di teknologi yang digunakan kan. Nah tapi INPP melihat bukan hanya teknologi aja yang penting ya, tapi juga creative use of teknologi. Nah, makanya innovation dan creative use betul-betul inline dengan visi INPP sebagai suatu perusahaan. Adakah lagi Pak yang akan dibuat mungkin inovasi-inovasi tadi sesuai dengan visi dari perusahaan juga ke depannya untuk semakin mempercepat nih teknologi? Mungkin saat ini kita juga bukan fokus ke seperti tadi saya bilang ya, ke properti kita sebagai seperti mall dan hotel dan juga apartemen yang kita bangun. Nah sekarang kita juga mengadopsikan teknologi ke dalam proses penjualan kita. Jadi untuk apartemen kita buatkan suatu virtual reality sehingga apalagi di area pandemi ini ya, apabila pembeli itu berhalangan untuk datang ke show unit ataupun marketing galeri kita, mereka bisa lihat melalui aplikasi yang kita berikan ataupun melalui website, mereka bisa lihat 360 view untuk produk yang nanti kita akan bangun. Bahkan sebelum produk ini jadi, mereka bisa lihat dari pintu masuk, mereka bisa lihat lobby, mereka bisa lihat fasilitas yang kami tawarkan, juga sampai nanti ke dalam unit apartemen itu sendiri. Oke. Itu sudah terlihat belum sih Pak Sandi bisa meningkatkan penjualan? Pastinya ya, karena dengan tambahan teknologi ini kan pasti meningkatkan engagement ya, ketertarikan para pembeli. Dan tadinya mungkin kita terbatas oleh suatu lokasi, mungkin yang dulunya kita harus visit door to door ataupun ke lokasi tertentu, dan saat ini dengan ada teknologi ini, calon pembeli dari manapun di kota pun mereka bisa melihat produk ini dengan baik. Oke, hanya dengan handphone ataupun komputer tinggal ngecek. Apalagi tadi udah ada 360, enak sekali sebenarnya untuk calon konsumen melihat. Berarti harapan dari INPP apa Pak dengan adaptasi yang sudah dilakukan, lalu transformasi digital yang juga sudah mulai dilakukan saat ini, apa harapan INPP? Oke, harapannya pasti dengan segala teknologi dan digitalisasi ini ya, ke depannya efisiensi dan efektivitas kami sebagai suatu perusahaan akan meningkat dan juga betul-betul membedakan produk-produk INPP daripada produk-produk pesaing lainnya ya. Bisa membedakan dan menjadi, kembali lagi tadi punya iconic. Sesuatu yang ikonik. Yeah. Oke, terakhir berarti Pak, kalau tadi harapan untuk transformasi tadi, tapi apalagi sih Pak harapan terutama untuk efektivitas, karena tadi kan benar-benar memotong waktu, lalu juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan di mall, mungkin hanya pakai mall to go tadi, lalu juga udah ada smart living. Efektivitas seperti apa lagi nih yang diharapkan oleh INPP akan terjadi ke depannya, berjalan seiringan dengan teknologi yang juga sangat cepat akan bertumbuh? Oke, efektivitas apa lagi di INPP ya? Nah, jadi mungkin saya coba balik ke value-value INPP secara perusahaan ya. Kan ada 4 value besar yang kita usung sebagai suatu perusahaan ya. Yang pertama, professionalism. Professionalism dalam arti sekarang ini kan teknologi berkembang cukup pesat ya. Dan mungkin dulu seorang karyawan hanya membutuhkan skill untuk mengoperasikan suatu komputer atau basic office aplikasi ya. Tapi dengan adanya teknologi-teknologi yang baru ini sekarang udah nggak cukup lagi tuh kemampuan seperti itu. Mereka harus meningkatkan skill mereka menggunakan aplikasi yang lebih relevan dengan saat ini. Nah, sudah pasti karyawan-karyawan ini kan skillnya meningkat ya. Namanya karyawan skillnya meningkat, secara perusahaan juga kapabilitas suatu perusahaan juga pasti akan lebih meningkat juga kan. Nah, jadi profesionalisme sebagai suatu perusahaan maupun suatu karyawan juga akan meningkat dengan adanya teknologi ini. Nah, kita masuk ke value kedua, high commitment. High commitment
teknologi dengan memudahkan kita bisa meeting di mana saja, kapan saja, untuk bertemu orang juga bisa lewat aplikasi. Pastinya kan akan memudahkan kita untuk terus bekerja terus bekerja dan mencapai hasil yang kita inginkan ya. Segala keterbatasan yang mungkin tadinya ada mungkin jadi tidak ada dengan ada teknologi. Nah, di value ketiga yaitu passionate. Dengan kemudahan-kemudahan seperti yang udah kita dapatkan di teknologi, pasti kan employee jadi lebih semangat kerja ya. Kalau tadinya mungkin kita harus mau meeting aja, kita harus cari ruangan, rebutan ruangan meeting, sekarang nggak perlu cari ruangan, kita udah bisa meeting kapanpun, dimanapun. Nah, otomatis yang tadinya ada barrier yang ada, jadi menjadi tidak ada. Dan yang value yang terakhir adalah teamwork. Teamwork sudah pasti kita bisa lebih mudah berkolaborasi dengan satu sama lain. Dan keempat value tersebut akan betul-betul akan mentranslate ke efisiensi dan efektivitas kita dalam bekerja nantinya. Oke, Pak Sandi terima kasih banyak sudah kasih, berbagi cerita yang sangat inspiratif untuk Paradise People dan juga Paradiser. Semoga tentunya adaptasi teknologi ini kembali lagi ujungnya tadi bisa berujung pada efektivitas dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi properti yang ikonik di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih, sama-sama. Dan tidak terasa Paradiser dan juga Paradise People perbincangan seru bersama Bapak Rusandi Wirianto, Deputy Chief Development Officer PT Indonesian Paradise Property Tbk sudah sampai di ujung episode kali ini. Begitu banyak informasi dan tentunya tips-tips yang insightful yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama Bapak Sandi tadi dengan topik adaptasi teknologi dan transformasi digital dalam pengembangan bisnis. Tentunya khususnya untuk bisnis properti yang dijalankan oleh PT Indonesian Paradise Property Tbk. Kita akan bertemu lagi di episode lain di Paradise Indonesia Talk persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk yang tentunya topik-topiknya tidak akan kalah seru dan kalah menarik dari episode kali ini. Terima kasih sekali lagi Paradise People dan juga Paradiser sudah bergabung dan mengikuti perbincangan pada kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sandi sudah berbagi tips dan informasi yang sangat menarik untuk Paradiser dan juga Paradise People. Kita bertemu lagi dalam Paradise Indonesia Talk persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk di episode yang lain. Saya Paskalis Iswari, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap semangat, salam sehat.